Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang hukum Kirchhoff dan rangkaian hambatan listrik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian belajar materi hukum Kirchhoff dan rangkaian hambatan listrik secara daring, kalian dapat pertama menjelaskan susunan rangkaian listrik. Kedua, menghitung besar arus listrik yang masuk ke titik percabangan atau keluar dari titik percabangan menggunakan persamaan I masuk sama dengan I keluar. Kemudian, menghitung nilai hambatan pengganti pada rangkaian hambatan yang disusun seri. 4. Menghitung nilai hambatan pengganti pada rangkaian hambatan yang disusun paralel. Dan yang terakhir, menghitung nilai hambatan pengganti pada rangkaian hambatan yang disusun gabungan. Baik, kita lanjut materi pertama, susunan rangkaian listrik. Ada 3. Yang pertama, rangkaian seri, yaitu komponen listrik yang disusun secara berurutan. Yang tidak memiliki percabangan kabel. Perhatikan gambar berikut. Ini ada 3 komponen listrik, yaitu 2 lampu dan baterai dihubungkan oleh kabel yang susunannya secara berurut. Anak-anak, jika di sini ada saklar itu dalam keadaan off, maka semua lampu ini akan mati. Jadi, jika kalian menemukan di sebuah gedung, ketika kalian menurunkan saklar, beberapa lampu langsung mati semua, itu artinya lampu tersebut disusun secara seri. Selanjutnya, ini ada 3 komponen listrik, yaitu hambatan listrik ada 2, kemudian sumber tegangan listrik, ini juga disusun secara seri karena secara berurutan. Selanjutnya, ini juga contoh susunan rangkaian komponen listrik secara seri. Dan selanjutnya ini juga. Yang kedua adalah rangkaian paralel, yaitu rangkaian listrik yang disusun memiliki percabangan kabel. Contoh, ini ada 3 komponen listrik, 2 hambatan, dan 1 sumber tegangan listrik disusun secara paralel karena di sini ada cabang kabel. Inilah letak cabang kabelnya. Kemudian berikut contohnya. Ini juga. Nah, anak-anak, jika di sini ada saklar itu dalam keadaan off, maka lampu ini akan mati. Tetapi lampu di atas ini tetap akan hidup. Lanjut, ini juga contoh paralel, ini percabangannya. Selanjutnya, ini juga paralel, ini percabangannya. Yang ketiga, rangkaian gabungan, yaitu rangkaian listrik yang disusun kombinasi antara seri dan paralel. Contoh, ini. Di mana serinya? Ini, baterai 1, baterai 2, seri. Di mana paralelnya? Lampu 2, paralel terhadap lampu 1, paralel terhadap baterai 1 dan 2. Berikut, ini. Di mana letak serinya? Lampu 4 dan 5. Yang mana lagi serinya? S2, 1, 2, 3. Kemudian, mana lagi yang serinya? Baterai ini seri terhadap saklar ini, seri terhadap lampu 4 dan 5. Di mana letak paralelnya? 4 dan 5 paralel terhadap S2, S1, 2, dan 3. Paralel juga terhadap baterai dan saklar ini. Selanjutnya, ini juga merupakan rangkaian gabungan, ini seri. Kemudian, yang ini paralel. Selanjutnya, ini merupakan rangkaian gabungan, R2, R3 paralel, seri terhadap R1, dan sumber tegangan listrik. Lanjut, materi berikutnya, hukum I Kirchhoff, yaitu besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar
Nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Dirumuskan, sigma I masuk sama dengan I keluar. Keterangan, I masuk itu arus yang masuk ke titik cabang kawat, satuannya ampere. I keluar itu adalah arus yang keluar dari titik cabang kawat, satuannya ampere. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar, maka yang akan kita kerjakan pertama kali adalah kita tulis dulu diketahui. Diketahui I1 6 ampere, I2 13 ampere, I3 18 ampere, kemudian I5 5 ampere, dan yang ditanya adalah I4. Jawab. Untuk menjawabnya, kita harus tetap menuliskan pola rumus umum. I masuk sama dengan I keluar ini adalah pola rumus umum. Setelah kita menulis rumus ini, maka kita tentukan dulu titik percabangan pada gambar ini. Titik percabangannya ini adalah yang Ibu tunjukkan di panah ini. Panah yang menuju titik percabangan itu adalah I masuk. Sedangkan panah yang meninggalkan titik percabangan itu adalah I keluar. Kita identifikasi dulu mana yang termasuk I masuk. Jadi yang termasuk I masuk adalah I1 karena menuju titik percabangan. Kemudian I3 dan I4. Jadi I masuk sama dengan I1 ditambah I3 ditambah I4. Sekarang kita lihat yang I keluar. I keluarnya adalah I2 dan I5. Jadi I1 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I5. Kita masukkan nilainya I1 6 ampere, I3 8 ampere, I4 belum diketahui, kemudian I2 13 ampere, dan I5 15 ampere. Kemudian 6 tambah 8 14 ampere. Ditambah I4 sama dengan 13 tambah 5 18. Jadi 14A ditambah I4 sama dengan 18A. Maka I4 sama dengan 14A ini kita pindah rusuk kanan, maka berubah menjadi negatif. I4 sama dengan 18A dikurang 14A. Sama dengan 4 ampere. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Jika I1 sama dengan 22 ampere, I3 12 ampere, dan I4 5 ampere, tentukan nilai I2 dan I5. Diketahui I1 22 ampere, I3 12 ampere, I4 5 ampere, ditanya I2 dan I5. Jawab, kita tulis rumus umumnya, I masuk sama dengan I keluar. Kemudian kita identifikasi titik percabangannya ini. Yang menuju titik percabangan cuma ada satu, I1. Jadi I1 sama dengan. Yang meninggalkan titik percabangan ada 3, yaitu I2, I3, I4. Jadi I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. Kita masukkan nilainya 22A sama dengan I2 belum diketahui ditambah I3 12 ampere ditambah I4 5 ampere. 22A sama dengan I2 ditambah 17 ampere. Maka I2 sama dengan 17 ampere pindah ke sebelah kiri. I2 sama dengan 22 dikurang 17A sama dengan 5 ampere. Selanjutnya I5. Untuk I5 bisa dua cara. Yang pertama I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I5. Mengapa? Karena ini titik percabangannya. Yang menuju titik percabangan maka itu adalah I masuk. Jadi I2, I3, I4 itu I masuk. Sedangkan yang meninggalkan titik percabangan itu adalah I keluar. Jadi I keluarnya adalah I5. Bisa juga untuk I5 ini dicari dengan menggunakan rumus I1 sama dengan I5.
Karena I1 berfungsi sebagai I masuk dan I5 berfungsi sebagai I keluar. Jadi untuk hal ini kita pakai nomor 2 saja karena sudah diketahui I1-nya adalah 22 ampere. Maka I5 juga 22 ampere. Lanjut materi berikutnya, rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik itu ada 3. Yang pertama rangkaian hambatan seri, yaitu hambatan pada rangkaian listrik yang disusun secara berurutan. Fungsi penyusunan hambatan secara seri itu adalah untuk memperbesar nilai hambatan dan memperkecil arus yang masuk pada suatu rangkaian. Rumus untuk hambatan pengganti pada rangkaian seri itu adalah RPS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah titik-titik ditambah Rn. Maksudnya di sini kalau hambatannya ada 4, maka R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Untuk itu, kalau ini dikasih titik-titik untuk DST. Keterangan, RPS hambatan pengganti seri, satuannya ohm, R1 hambatan pertama, satuannya ohm, R2 hambatan kedua, satuannya ohm, Rn hambatan seterusnya satuannya ohm. Contoh soal, perhatikan gambar rangkaian hambatan berikut. Jika nilai R1 6 ohm, R2 5 ohm, R3 8 ohm, hitungan nilai hambatan penggantinya. Kita tulis dulu diketahui R1 6 ohm, R2 5 ohm, R3 8 ohm, ditanya RPS. Maka jawabnya adalah rumus kita buat. Karena di sini ada 3 hambatan yang disusun seri, maka RPS-nya sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Masukkan nilainya 6 ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 19 ohm. Selanjutnya contoh nomor 2. 2 buah hambatan yang nilainya masing-masing 3 ohm dan 7 ohm. Disusun secara seri. Hitunglah besar hambatan penggantinya. Diketahui di soal, untuk 3 ohm yang pertama itu R1. Untuk 7 ohm yang kedua itu adalah R2. Ditanya RPS. Jawab, karena ada 2 hambatan, maka rumusnya adalah RPS sama dengan R1 ditambah R2. Jadi masukkan nilainya 3 ditambah 7, jadi RPS-nya sama dengan 10 ohm. Jadi ini, maaf anak-anak, ini bukan 110 tapi 10 ohm. Tolong diganti. Selanjutnya, rangkaian hambatan paralel. Yaitu rangkaian listrik yang disusun, hambatan pada rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Rumus untuk hambatan pengganti pada rangkaian paralel itu adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah titik-titik-titik ditambah 1/Rn. RPP hambatan pengganti paralel, satuannya ohm, R1 hambatan pertama satuan ohm, R2 hambatan kedua satuan ohm, dan Rn hambatan seterusnya. Contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian hambatan berikut. Hitunglah nilai hambatan penggantinya. Jadi di sini kita tulis diketahui R1 3 ohm, R2 6 ohm, R3 9 ohm. Ditanya RPP. Jadi jawab, karena di sini ada 3 hambatan yang disusun secara paralel, maka rumusnya adalah 1/RPP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kita masukkan nilainya untuk R1 3 ohm, untuk R2 6 ohm, untuk R3 9 ohm. Setelah kita masukkan, maka kita samakan dulu penyebutnya. Jadi cari KPK dari 369. Maka KPK dari 369 adalah 18. Jadi 18 dibagi 3
sama dengan 6. 6 kali 1, 6. Jadi di sini 6/18. Kemudian 18 dibagi 6, 3. 3 kali 1, 3. Selanjutnya 18 bagi 9, 2. 2 kali 1, 2. Jadi kemudian tambahkan, seper RPP sama dengan 6 tambah 3, 9, tambah 2, 11. 11/18. Maka RPP sama dengan, kita kali silang. 11 kali RPP sama dengan 1 kali 18. 11 kali RPP sama dengan 18. Maka RPP adalah 18 dibagi 11. RPP sama dengan 1,64 ohm. Selanjutnya soal nomor 2. Selanjutnya nomor 3, rangkaian hambatan gabungan. Yaitu hambatan pada rangkaian listrik yang disusun kombinasi antara hambatan seri dan hambatan paralel. Contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian hambatan berikut. Hitunglah nilai hambatan penggantinya. Jadi kita tulis dulu, diketahui R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 6 ohm. Anak-anak, untuk penamaan R1 mau 6 ohm, R2 mau 2 ohm, R3 mau 4 ohm, boleh. Terserah kita mau yang mana yang dinamai R1-nya. Nah, kemudian dari gambar ini kita harus menentukan dulu rumus umum dari gambar ini sebenarnya apa? Apakah seri, apakah paralel? Ini adalah gambar rangkaian gabungan. Mengapa dikatakan rangkaian gabungan? Karena ini ada yang paralel, yaitu 2 ohm dengan 4 ohm. 2 ohm dan 4 ohm ini seri terhadap 6 ohm. Jadi anak-anak, untuk mengidentifikasi atau menentukan rumus umum dari rangkaian gabungan, kita lihat dulu dari rangkaian paralelnya. Kemudian kita lihat sebelah kanan. Kalau sebelah kanan dari rangkaian paralel ada hambatan lagi, maka rumus umumnya adalah rangkaian seri. Kalau di sebelah kanan tidak ada hambatan lagi setelah yang paralel ini, kita toleh dulu sebelah kiri. Kalau ada di sebelah kiri, maka rumus hambatan umumnya adalah rangkaian seri. Nah, untuk soal ini, patokan kita yang pertama adalah rangkaian paralelnya. Ternyata setelah kita toleh ke kanan sini, ada hambatan lain. Maka rumus umum untuk gambar ini adalah rangkaian seri. Jadi ditanya RPS. Jawab, kita buat rumus rangkaian seri, karena ini rangkaian paralel, maka RPS-nya sama dengan RPP ditambah R3. RPP ini rangkaian pengganti paralel. Yang mana? Yang ini. Jadi kita cari dulu RPP-nya ini. Yang ini kita cari dulu. RPP rumusnya adalah seper RPP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kita masukkan nilainya. R1-nya 2. Jadi 1/2 ditambah R2-nya 4. 1/4. Kemudian seperti biasa kita cari KPK dari 2 dan 4. Yaitu 4. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Ditambah 4 dibagi 4, 1. 1 kali 1, 1. Jadi seper RPP sama dengan 2 tambah 1, 3. 3/4. Maka kita kali silang, 3 kali RPP sama dengan 4 dikali 1. Maka RPP sama dengan 4 dibagi 3. RPP sama dengan 1,33 ohm. Setelah dapat RPP, maka kita kembali ke rumus RPS. RPS sama dengan RPP ditambah
3 kita masukkan nilainya 1,33 untuk RPP dan R3-nya 6. 1,33 tambah 6 sama dengan 7,33 ohm. Contoh soal nomor 2, perhatikan gambar rangkaian hambatan berikut. Ini, jika R1 5 ohm, R2 2 ohm, dan R3 8 ohm, hitungan nilai hambatan penggantinya. Jadi diketahui R1 5 ohm, R2 2 ohm, R3 8 ohm, ditanya RPP. Kenapa ini Ibu katakan ditanya RPP? Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau dia bercabang seperti ini, maka kita lihat dulu di samping yang bercabang ini ada tidak hambatan lain sebelah kanan? Ternyata tidak ada. Kemudian toler lagi di sebelah kiri, adakah lagi hambatan lain? Ternyata tidak ada. Maka rumusnya secara umum adalah RPP. Di dalam RPP ini ada yang RPS. R2 dan R3 ini seri. R2 dan R3 yang seri paralel terhadap R1. Jadi rumusnya adalah seper RPP sama dengan seper R1 ditambah seper RPS. Maka kita cari dulu yang RPS ini. RPS itu sama dengan R2 ditambah R3. R2-nya 2 ohm ditambah R3-nya 8 ohm. Jadi RPS-nya sama dengan 10 ohm. Setelah dapat 10 ohm, baru kita masuk ke rumus ini. Jadi seper RPP sama dengan R seper 5, karena R1-nya 5, ditambah seper RPS-nya 10. Jadi samakan penyebut dulu, 5 dengan 10. Penyebutnya KPK-nya adalah 10. 10 bagi 5, 2, 2 kali 1, 2. 10 bagi 10, 1, 1 kali 1, 1. Seper RPP sama dengan 3/10. Maka RPP sama dengan 3 kali RPP sama dengan 1 kali 10. Maka RPP sama dengan 10 dibagi 3. Sama dengan 3,3 ohm. Demikian anak-anak. Silakan dikerjakan latihan soal, ada 5 soal. Ibu sudahi dulu sampai di sini. Jika ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Ibu akhiri untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.